أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel FGR, channel di Bogor Raya. Oke teman-teman, konten video kita kali ini mau review khutbah Jumat ya. Kebetulan hari ini khotibnya Ustadz Arif Budiman LC. Dan saat ini kita mau sholat Jumat di Masjid Hayya Bidin Nasir teman-teman, di Blok Karangdogolan ya, Desa Gebang Ilir. Kalau orang bilang sih, yang belum pada paham, katanya ini Masjid Tower, tapi sebenarnya masjid ini ada namanya Masjid Hayya Bidin Nasir. Karena memang masjidnya ada di bawah tower, jadi dijulukinya Masjid Tower. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Sukses selalu buat kalian semua, amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan para imam hadis yang lainnya, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna syara'i'al islam qad kathurat alaina fababun natamassaku bihi jami'. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasannya ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak, maka adakah satu bab ibadah yang bisa mewakili semuanya, yang bisa kami komitmen dan konsisten melaksanakannya? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Jawaban yang sangat pendek dan ringkas ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah senantiasa agar lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah juga Subhanahu wa taala memang perintahkan kita untuk banyak-banyak mengingatnya, banyak-banyak berzikir kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingatlah Allah dengan berzikir yang banyak, dan bertasbihlah, pujilah Allah, sucikanlah Allah setiap pagi dan petang. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Dan juga salah satu manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, adalah membuat hati tenang dan tentram dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang mukmin yang berzikir pada Allah, "Matsalul mu'min alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkur." Perumpamaan orang beriman yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang beriman yang tidak berzikir kepada Allah, "Matsalul hayy wal mayyit." Perbandingannya bagaikan orang hidup dan mati. Orang hidup bisa melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat. Orang mati tidak bisa apa-apa. Dan masih banyak lagi dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang perintah Allah untuk banyak-banyak berzikir dan keutamaannya. Sahabat yang mulia ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja untuk berusaha komitmen konsisten melakukan satu model, satu jenis ibadah yang ini bisa mewakili semua ibadah-ibadah yang lain. Karena di awal sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak. Para ulama mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan syariat Islam dalam hadis ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Jangankan yang sunnah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang wajib saja banyak. Mulai dari setelah syahadat, mulai dari salat minimal kita 5 kali dalam sehari semalam, ini yang wajib. Belum lagi yang sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, ini banyak. Barangkali setiap muslim belum tentu bisa melakukan semua sunnah rawatib ini, yang sehari semalam 17 atau 19 rakaat. Belum lagi sunnah-sunnah di luar rawatib seperti tahajud, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah tawaf, dan masih banyak lagi. Tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya. Ini baru salat saja. Belum lagi zakat. Ada yang wajib, yaitu seperti zakat mal apabila terpenuhi nisab dan haul. Dan ada yang sunnah seperti sedekah dan infak secara umum. Belum tentu juga kita bisa melakukannya. Saum, sebentar lagi insyaallah saum Ramadan ini yang wajib, dan saum nadar. Dan ada juga saum-saum sunnah yang jenisnya banyak. Ada saum Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam setiap bulan hijriahnya. Ada puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Ada puasa Ashura, ada puasa Arafah, banyak. Ya. Nah, sahabat ini ngerti dan faham bahwa syariat Islam itu banyak ya Rasulullah. Sehingga tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya ini. Makanya sahabat pun macam-macam keutamaannya. Ada sahabat yang kuat puasanya, tapi lemah, dalam arti tidak kuat untuk melakukan sholat tahajud, seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As
Beliau pernah minta izin kepada Nabi untuk puasa sunnah setiap hari. Kata Nabi, udah, jangan, puasa 3 hari saja setiap bulan. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, inni la utiqu akthar min dzalik. Ya, kalau cuma 3 hari sih gampang ya Rasulullah, saya lebih kuat lagi. Kalau begitu puasa yaumal itsnaini wal khamis, hari Senin dan Kamis. Kata sahabat tadi, inni la utiqu akthar min dzalik, saya lebih bisa lagi. Senin Kamis masih gampang ya Rasulullah. Kalau begitu sum yauman wa aftir yauman. Inni la utiqu akthar min dzalik, saya kuat lebih dari itu. Kata Nabi, la afdal min dzalik. Sudah tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ini sahabat. Ada sahabat yang lain kuat tahajudnya tapi tidak kuat puasa. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi para sahabat saja tidak melakukan semua syariat ini secara keseluruhan. Namun kalau mereka kita kumpulkan, semuanya mereka ada bab-babnya dan terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kuat semuanya. Rasulullah kuat salatnya, kuat saumnya, kuat sedekahnya, kuat jihadnya, kuat menikahnya, kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat tadi menyadari, adakah ya Rasulullah satu bab, satu ibadah yang insya Allah bisa mewakili semuanya dan ibadah ini ringan. Ternyata kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan, berusaha selalu lisanmu itu bergerak basah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah zikir itu jenisnya banyak. Ada tasbih, ya subhanallah, maha suci Allah. Ada tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada takbir, Allahu akbar, Allah maha besar. Ada kalimat thayyibah atau tahlil, la ilaha illallah. Bahkan ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Dan barang siapa yang mati, yang akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah, kata Nabi, dakhala jannah, masuk surga. Ada juga la haula wala quwata illa billah. Ada subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini pahalanya ternyata besar, dan ternyata amalan ini ringan di lisan, namun berat di timbangan, di mizan amal saleh kelak nanti pada hari kiamat. Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani lir rahman. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani 'alal lisan, namun ringan di lisan kita ini untuk kita ucapkan, tapi thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini baru satu jenis zikir saja, tasbih. Belum lagi ada kalimat takbir, tahmid, tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkannya dalam satu hari 100 kali, maka kalau dia mati, matinya masuk surga. Ini keutamaan zikir, masya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin anggap ini remeh, kita mungkin menganggap ini amalan kecil, ringan. Tidak. Ini memang mudah, ringan di lisan, akan tetapi berat di timbangan. Jika jamaah ingin tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dalam satu riwayat itu jomplang, lebih berat ketika dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Semuanya berhamburan hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis bitaqah, hadis tentang kartu catatan amalan seseorang yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah.
Jadi ini subhanallah, ya, zikir ini tidak bisa dianggap ringan, tidak bisa dianggap remeh. Sementara banyak kaum muslimin melalaikannya. Ketika diam, banyak yang nganggur, ya, ngobrol gak jelas kesana kemari, atau bahkan berkata-kata yang tidak bermanfaat. Coba kalau dia isinya dengan banyak berzikir, bertasbih, bahkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nabi sehari itu minimal 70 kali sampai 100 kali. Kata beliau dalam Sahih Muslim, wallahi demi Allah, la inni astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Demi Allah, saya beristighfar pada Allah sehari semalam itu minimal 70 sampai 100 kali. Dalam riwayat 70, dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas dijamin masuk surga dan sudah jelas diampuni dosa-dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah kita siapa yang menjamin kita masuk surga? Apa kita punya orang dalam di surga sana sehingga kita bisa koneksi, bisa tetap bisa titip-titip ya nanti saya mau masuk surga? Tidak. Nabi SAW ajarkan kepada kita satu ibadah yang paling afdal dan paling baik dan ringan, ya, di antara sekian banyak ibadah, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Apalagi kita sekarang ini masih di bulan Rajab ini, ya, barangkali di akhir-akhir pekan bulan Rajab. Ini bulan haram, bulan yang diutamakan untuk beramal saleh dan menjauhi segala maksiat. Bulan yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, kata beliau, yudha'afu fihi al-iqab kama yudha'afu fihi thawab. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dosa kalau orang bermaksiat sebagaimana Allah lipat gandakan pahala kalau orang taat. Di bulan ini adalah bulan antara, ya, atau sebelum bulan Sya'ban, yang nanti bulan Sya'ban juga ada keutamaannya. Dan ini kata para salaf disebut saqyu bulan, yakni syahru az-zara', bulan untuk menanam benih. Yang nanti bulan Sya'ban disebut syahru as-saqi, bulan menyirami benih. Dan Ramadan adalah saqyul hasad, syahrul al-hasad, yaitu bulan untuk menuai dan memanen hasilnya. Dan para salaf banyak yang tutup dagangan mereka bahkan dari sejak bulan Rajab untuk fokus ibadah menghadapi bulan Ramadan, padahal masih ada Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasannya mereka mulai fokus ibadah itu sejak Rajab ini, bulan haram yang Allah lipat gandakan amal saleh pahalanya sebagaimana Allah lipat gandakan dosa kalau seseorang bermaksiat. Dalam ayat inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surat At-Taubah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah ciptakan, ya, jumlah bulan dalam setahun itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari, yaitu salasun mutawaliyat, 3 bulan haram ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab, ya, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi kita memperbanyak ibadah dan amal saleh di sini, dan ternyata ibadah yang mudah di lisan kita memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Dan di antara zikir-zikir yang Nabi SAW anjurkan, yang zikir ini bisa menghapus dosa-dosa semuanya, ya, adalah zikir yang 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis dalam Mustadrak Al-Hakim disebutkan, kata Nabi SAW, ma ala wajhil ardi rajulun yaqulu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada seorang pun di dunia ini mengucapkan 5 zikir tadi illa kuffirat anhu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr, melainkan akan diampuni dosa-dosanya semuanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak busa dan buih di lautan. Tentu harus dipahami bahwa dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun kalau dosa besar, itu harus dengan taubatan nasuha. Sebagaimana dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Antara salat-salat yang 5 waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah penggugur dan kafarat dosa-dosa selama seseorang tidak melakukan dosa besar. Berarti dosa besar harus dengan taubat yang nasuha khusus, ya, dengan menyesal, bertekad tidak akan mengulangi, berlepas diri dengan sempurna dari dosa-dosa tersebut, ya. Kemudian kalau itu kaitannya dengan hak manusia harus dikembalikan, ya, dan dia lakukan sebelum sakratul maut dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kemudahan kepada kita semua untuk banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar di waktu yang mulia ini, agar dosa-dosa kita rontok, agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita juga menjadi tenang dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم